Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar calon pengusaha sukses atau calon wirausaha sukses? Bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi kompetensi dasar yang berjudul menerapkan metode perakitan barang dan jasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami, tonton dan simak video ini sampai selesai. Bagian pertama yaitu menerapkan metode perakitan barang atau jasa. Apa itu perakitan? Perakitan adalah proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan ini dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Jadi secara sederhana, perakitan ini adalah penyusunan atau proses merakit menjadikan satu komponen-komponen untuk dijadikan produk yang mempunyai fungsi atau manfaat tertentu. Berikut saya kasih contoh sederhana terkait perakitan produk berupa barang. Produk barang yang sudah jadi sebelumnya itu dirakit dari beberapa komponen. Contohnya barang seperti gambar di samping. Ini adalah beberapa komponen dari produk barang sebelum jadi produk utuh seperti gambar di bawah ini. Produk utuh seperti gambar di bawah ini itu sebelumnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen A, komponen B, C, dan D, yang kemudian dirakit menjadi satu, disusun menjadi satu, menjadi produk jadi. Yang mana produk jadi itu produk yang terpasang semua dari beberapa komponen-komponen yang membentuknya. Ini merupakan perakitan produk berupa barang. Kemudian, bagaimana jika produknya berupa jasa? Nah, ini saya kasih contoh sederhana. Misalkan produk jasanya itu adalah jasa desain multimedia 2 dimensi. 2 dimensi contohnya misalkan jasa pembuatan logo, pembuatan desain-desain untuk kemasan seperti itu. Nah, kemudian apa komponennya? Aspeknya apa? Aspeknya ada 3 ini. Ada ide yang dikeluarkan oleh brandware, kemudian alat atau hardware, dan software. Sebenarnya software ini juga merupakan alat, namun software ini tidak kasat mata atau tidak bisa dipegang dan diraba, hanya bisa dirasakan seperti itu. Kemudian dari ide, alat, dan software jadilah produk jasa seperti gambar-gambar multimedia 2 dimensi seperti gambar di bawah. Ini adalah contoh beberapa desain logo dari produk jasa. Ide itu dihasilkan oleh brandware. Apa itu brandware? Brandware itu adalah orang yang melakukan, yang mengoperasionalkan, yaitu kalian yang mengeluarkan ide, kalian yang menghasilkan ide, kemudian kalian tuangkan dengan software dan alat hardware pendukung. Nah, alat ini itu contohnya berupa personal komputer, kemudian alat pendukung lainnya seperti DVD, printer, tinta, kertas jika kalian ingin menggambar sketsanya dulu, kemudian kamera seperti itu. Kemudian dilakukan pendesainan menggunakan software. Software ini contohnya seperti aplikasi Corel Draw atau Adobe Photoshop, Corel Draw untuk animasi 2 dimensi, dan 3D Max untuk animasi 3 dimensi. Jika kalian punya jasa atau membuka jasa
di pembuatan animasi bisa pakai 3D Max atau Corel Draw. Mungkin Corel Draw juga bisa untuk desain logo seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari perakitan produk jasa dan produk berupa barang. Kemudian metode perakitan produk itu ada 3, yaitu metode perakitan yang dapat ditukar, perakitan dengan pemilihan, dan perakitan secara individual. Yang pertama, perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Yang kedua adalah perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga adalah perakitan secara individual. Pada metode ini, pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan yang satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya ini harus berurutan, jadi harus sistematis. Kalau tidak berurutan, maka tidak akan jadi sistemnya harus berurutan, bergantung bagian yang sebelumnya. Kemudian jenis-jenis perakitan produk. Yang pertama adalah perakitan manual. Perakitan manual ini perakitan yang sebagian besar prosesnya itu dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau khusus. Jadi perakitan manual ini dikerjakan oleh sumber daya manusia langsung dengan alat tradisional. Contohnya seperti gambar di samping ini adalah membuat anyaman ya dari bambu, di mana yang mengerjakan prosesnya itu adalah manusia langsung dengan alat yang sederhana. Yang kedua adalah perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jadi perakitan ini itu yang mengerjakan atau yang mengoperasionalkan itu adalah mesin seperti itu. Jadi bersifat otomatis seperti gambar di samping itu adalah membuat produksi robot, yang mana yang mengerjakan sistemnya itu adalah dari mesin yang berjalan. Itu dinamakan dengan perakitan otomatis. Selanjutnya adalah perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis. Contohnya gambar di samping itu adalah perakitan tunggal karena dia hanya merakit satu jenis produk, yaitu ban mobil seperti itu. Yang keempat adalah perakitan produk seri, adalah jika perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama, seperti perakitan sepeda motor pada gambar di samping itu adalah dilakukan secara massal dan bentuknya itu serta ukurannya itu sama. Oke, pengelompokan alat dan bahan. Pengelompokan alat berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. Jadi alat atau bahan yang kamu gunakan untuk produk usahamu yang digunakan secara berulang-ulang. Contohnya jika kamu punya produk usaha desain, jika kamu adalah keahlianmu di multimedia atau di produk-produk animasi, peralatan yang digunakan secara berulang-ulang itu seperti hardware atau PC, perangkat komputer yang kamu gunakan untuk mendesain. Kemudian software juga salah satu peralatan yang dapat digunakan berulang-ulang karena kamu bisa mengoperasionalkannya secara berulang-ulang seperti itu.
Kemudian peralatan yang sekali pakai langsung ganti, misalkan jasa dokter ya, dokter kan juga jasa profesional. Dia memakai alat yaitu jarum suntik yang digunakan sekali dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi satu pasien ya satu jarum suntik, tidak bisa dipakaikan ke pasien lainnya, seperti itu. Kemudian peralatan yang hanya beberapa kali pakai langsung ganti, misalkan kalian di produk usahanya kalian untuk membuat sketsa, kalian membutuhkan bolpen. Nah, bolpen itu adalah peralatan yang hanya bisa dipakai beberapa kali saja, tidak selamanya, tidak seterusnya, karena kan akan habis. Nah, jika habis kalian akan ganti, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peralatan yang digunakan sewaktu-waktu, yang mana peralatan ini adalah peralatan pendukung dan pelengkap. Misalkan jika kamu punya suatu produk, kemudian kamu mendesainnya, membuat sketsanya, kamu membutuhkan beberapa alat pendukung seperti gunting, penghapus, kemudian kertas, seperti itu. Itu dinamakan dengan peralatan yang digunakan sewaktu-waktu. Peralatan yang harus diklarifikasi dalam perakitan produk agar berjalan dengan lancar serta baik dan tanpa ada hambatan harus disiapkan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah peralatan utama, alat yang terkait langsung dengan perakitan produk. Kemudian peralatan pendukung, alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah peralatan pelengkap, alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah bahan produksi. Bahan produksi itu dibagi menjadi 3, yaitu bahan primer, bahan produksi primer, bahan produksi sekunder, dan bahan produksi tersier. Bahan primer ini merupakan bahan utama dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Misalkan kalian produk kalian adalah produk garment atau pakaian. Nah, bahan primer kalian adalah kain, seperti itu, dan tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya karena produk kalian itu produk garment atau pakaian. Kemudian contohnya misalkan kalian anak desain grafis atau multimedia atau animasi, kalian membutuhkan bahan primer apa? Bisa software atau aplikasi untuk desain animasi atau desain 2 dimensi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, seperti itu. Kemudian bahan sekunder, yang mana bahan ini yang bisa diganti dengan bahan lainnya jika bahan yang diperlukan itu tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah bahan tersier. Bahan tersier itu adalah bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting kalaupun tidak ada bahannya. Selanjutnya adalah bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama ini adalah yang pertama adalah bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Contohnya seperti gambar di samping, itu adalah kain. Kain merupakan bahan mentah untuk pembuatan baju, produk baju, seperti itu. Gunawan Adi Saputro membagi jenis bahan baku, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Direct material ini adalah bahan baku dari barang jadi yang dihasilkan. Sementara bahan baku tidak langsung atau indirect material yaitu bahan baku yang memiliki peran dalam proses produksi, tapi tidak langsung terlihat pada barang jadi yang dibuat. Adapun kriteria dari bahan baku yaitu fungsi, meliputi fungsinya. Jika tidak tersedia maka produk tidak dapat dihasilkan atau tidak dapat berfungsi, seperti bahan baku utama ya. Kemudian dari penggunaannya yaitu memiliki porsi yang lebih dominan daripada bahan yang lainnya.
Selanjutnya adalah bahan penolong. Apa itu bahan penolong? Bahan penolong merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Contohnya, jika produk kalian adalah produk garment atau produk pakaian, bahan pendukung kalian atau bahan penolong kalian itu contohnya seperti plastik untuk packing produk baju kalian, atau mungkin label logo dari produk kalian. Ini merupakan bahan penolong, merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi baju, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama. Contohnya seperti itu. Nah, kriteria dari bahan penolong itu meliputi fungsi. Tanpa adanya bahan ini, produk masih bisa dihasilkan meskipun hasil tidak sesuai dengan harapan. Jadi, produk baju kalian tanpa ada label atau logo ini juga masih bisa ya dipasarkan seperti itu. Jadi, itu menurut dari fungsinya. Kemudian penggunaannya, memiliki porsi yang kecil dari keseluruhan bahan yang dipakai. Jadi logo, kemudian plastik untuk packing baju ini merupakan bahan penolong yang memiliki porsi yang kecil dari keseluruhan bahan yang dipakai. Kemudian peralatan pendukung. Bahan pendukung, alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. Contohnya seperti tadi ya, jika produk kalian adalah jasa pembuatan logo 2 dimensi, peralatan pendukung kalian contohnya misalkan kalian membutuhkan mungkin ATK ya, alat tulis untuk mendesain dulu sketsa logo kalian seperti itu. Kemudian peralatan pelengkap, yaitu alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Contohnya seperti tadi, ada plastik untuk packing baju dan logo dari produk baju, itu merupakan bagian juga dari peralatan pelengkap. Nah, jika kamu sudah menyimak materi ini sampai selesai, saya yakin kamu pasti sudah tahu apa perakitan yang kamu gunakan, metode perakitan apa yang kamu gunakan pada produk usaha kamu. Kemudian jenis perakitan apa yang kamu terapkan pada produk usahamu, serta bahan produksi apa saja yang kamu pakai, mulai dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Yuk coba kerjakan untuk memperdalam ilmu kalian tentang materi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait metode perakitan barang dan jasa. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.